Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Dewan juri yang kami hormati, serta insan yuris yang berbahagia. Perkenalkan, saya Rahmatul Lidiawati selaku pembicara pertama dari tim kontra dengan tegas menolak mosi perdebatan pada hari ini. Dewan juri yang kami hormati, hukum pidana modern tidak dapat dilepaskan dari asas fundamental, yakni asas kemanusiaan yang menetapkan martabat manusia sebagai pusat dari keseluruhan kebijakan hukum. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28G menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri, martabat dan hak untuk tidak disiksa secara fisik maupun psikisnya, yang mana prinsip ini juga tercermin dalam berbagai instrumen internasional termasuk International Covenant on Civil and Political Right yang menegaskan larangan atas perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Oleh karena itu, Dewan Juri yang kami hormati, kami dari tim kontra dengan tegas menolak mosi perdebatan hari ini karena bertentangan dengan asas kemanusiaan dan prinsip keadilan modern dan efektivitas hukum pidana. Dewan Juri yang kami hormati, alasan kami menolak mosi perdebatan pagi hari ini tidak hanya karena bertentangan dengan asas kemanusiaan, tetapi juga yang pertama, kebiri kimia bertentangan dengan hak asasi manusia. Hukuman ini merupakan intervensi media paksa yang mengubah fungsi biologi seseorang, sehingga dapat dikategorikan sebagai cruel, inhuman, and degrading treatment. Dalam perspektif akademik, kebijakan semacam ini bukan hanya sebuah sanksi pidana, melainkan juga bentuk penyiksaan dan yang dilegalkan oleh negara sendiri. Kedua, kebiri kimia tidak menyelesaikan akar masalah kekerasan seksual, tetapi kekerasan seksual tidak semata lahir dari dorongan biologis, tapi juga dari faktor psikologis, relasi kuasa, dan budaya patriarkinya. Kebiri kimia hanya menekankan aspek biologis tanpa menyentuh faktor-faktor sosial dan psikologis yang lebih mendasar. Yang ketiga, penerapan kebiri kimia bertentangan dengan konsep restoratif justice yang saat ini menjadi paradigma hukum pidana modern. Restorasi menekankan pada pemulihan korban, bukan sekedar pembalasan terhadap pelaku. Kebiri kimia lebih bersifat retributif dan represif, tanpa memberikan ruang rehabilitas bagi pelaku maupun pemulihan yang utuh bagi korban. Padahal korban memerlukan jaminan psikologis, sosial, dan hukum komprehensif, bukan hanya kepuasan emosional melihat pelaku dihukum dengan secara ekstrim, melainkan kita juga harus melihat pemulihan terhadap korban. Yang keempat, dari sisi efektivitasnya, hasil empiris dari negara-negara yang menerapkan kebiri kimia ini menunjukkan inkonsistensi. Memang ada penurunan angka residivisme di beberapa kasus, tapi implementasinya menimbulkan kontroversi media, etis, dan hukum. Dalam konteks Indonesia yang masih memiliki keterbatasan tenaga medis, sarana kesehatan, serta sistem pengawasan hukum, kebijakan ini justru berisiko menimbulkan penyalahgunaan dan ketidakpastian hukum. Sekian, terima kasih. Summum ius summa iniuria. Hukum yang terlalu keras justru bisa melahirkan ketidakadilan. Ketika hukum ditegakkan tanpa mempertimbangkan nilai kemanusiaan dan keadilan substantif, maka hukum bisa berubah menjadi alat penindasan, bukan lagi perlindungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Dewan Juri serta rekan-rekan tim pro dan hadirin sekalian, perkenalkan saya Giswa Oktavianti, pembicara kedua dari tim kontra. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan argumentasi yang telah disampaikan dengan baik dari pembicara pertama kami mengenai mosi penerapan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual. Dewan Juri yang terhormat, alasan utama kami menolak mosi ini sederhana namun mendasar. Hukuman kebiri kimia bertentangan dengan prinsip keadilan dan martabat manusia, baik dalam hukum nasional, hukum internasional, maupun perspektif hukum Islam. Mari kita lihat dulu dari sudut konstitusi kita. Pada pasal 28G ayat 2, Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia.
Bahkan lebih tegas lagi Dewan Juri, pasal 28I ayat 1 menyatakan bahwa hak bebas dari penyiksaan adalah hak yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun. Artinya Dewan Juri, meskipun pelaku bersalah, negara tetap dilarang menjatuhkan hukuman yang bisa dikategorikan sebagai penyiksaan. Ini bukan sekedar teori. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM juga menegaskan hal yang sama Dewan Juri. Ditambah lagi, Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan dalam ICCPR melalui undang-undang. Artinya, negara kita terikat kewajiban hukum internasional untuk menolak segala bentuk hukuman yang bersifat penyiksaan, termasuk kebiri kimia. Lalu bagaimana dalam perspektif Islam? Dewan Juri yang terhormat, kejahatan seksual memang sangat berat, tapi ulama menyebut hukuman selain zina termasuk kategori takzir, yaitu hukuman yang ditentukan negara sesuai kemaslahatan. Namun ada batas tegas, takzir tidak boleh berubah menjadi penyiksaan fisik permanen. Kaidah fikih berbunyi ad-darar yuzal, segala mudarat harus dihilangkan. Artinya negara boleh menghukum keras untuk melindungi masyarakat, tapi tidak boleh menimbulkan mudarat baru yang lebih besar. Selaras dengan pendapat Imam Al-Suyuti, menegaskan bahwa tujuan takzir adalah memberi efek jera, bukan merendahkan martabat manusia. Selain itu, kebiri kimia juga menimbulkan dilema dalam dunia medis Dewan Juri. Pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran mengharuskan setiap tindakan medis didasari persetujuan pasien dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Bagaimana mungkin dokter dipaksa melakukan kebiri kimia tanpa persetujuan pelaku? Ini jelas bertentangan dengan etika kedokteran. Dengan kata lain, kebijakan ini bukan hanya bermasalah secara hukum, tapi juga menciptakan konflik dengan profesi medis. Dewan Juri yang saya muliakan, kami tidak menutup mata. Kekerasan seksual adalah kejahatan yang sangat jahat dan keji. Tetapi jika negara membalasnya dengan kebiri kimia, negara justru jatuh pada logika balas dendam, bukan penegakan hukum yang beradab, padahal hukum hadir untuk menegakkan keadilan, bukan untuk menyiksa. Sebagaimana kaidah fikih al-hukmu yaduru ma'alitahi wujudan wa adaman. Hukum itu berlaku sesuai sebabnya. Kejahatan seksual memang harus dihukum keras, tapi tujuan hukum bukan menyiksa tubuh pelaku, melainkan melindungi masyarakat dan memberi efek jera. Karena itu, kami menawarkan solusi alternatif yang lebih efektif sekaligus konstitusional Dewan Juri, antara lain: yang pertama, hukuman penjara seumur hidup agar pelaku tidak pernah lagi punya kesempatan mengulangi perbuatannya. Yang kedua, pencabutan hak-hak sipil tertentu, misalnya larangan bekerja di sektor yang berhubungan dengan anak sebagai sanksi sosial dan pencegahan. Yang ketiga, rehabilitasi psikologis wajib supaya perilaku pelaku benar-benar berubah dan potensi residivisme ditekan. Kombinasi ini jauh lebih profesional Dewan Juri, keras, memberi efek jerah, melindungi masyarakat, namun tidak melanggar HAM maupun syariat. Kami tegaskan, penerapan hukuman kebiri kimia tidak memiliki landasan yang sah baik dalam konstitusi, hukum internasional maupun syariat Islam. Karena itu kami menolak mosi ini dan menyerukan agar hukum ditegakkan dengan cara yang adil, manusiawi, dan bermartabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Via Jusutiar Shalom, tegakkan keadilan walaupun langit runtuh, tetapi keadilan yang dimaksud bukanlah sekedar menjatuhkan hukuman yang keras, melainkan hukuman yang benar-benar adil, manusiawi, dan konstitusional. Hal ini terbukti bahwa kebiri kimia mungkin terlibat tegas nyatanya melanggar Undang-Undang 1945, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, serta konvensi internasional yang telah kita sepakati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Dewan Juri yang terhormat serta insan yuridis yang berbahagia, perkenalkan, nama saya Aisyah sebagai pembicara ketiga dari tim kontra yang akan mengelaborasikan data empiris dan studi komparatif. Dewan Juri yang terhormat, pertama, berdasarkan data empiris di Indonesia, penerapan hukuman kebiri kimia belum efektif menekan angka kekerasan seksual. Hal ini bisa dilihat dari Komnas Perempuan mencatat ada 289.111 kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2023 dengan 4.179 kasus kekerasan seksual sepanjang 2022 sampai 2023. Hal ini survei nasional juga mengungkap 1 dari 4 perempuan pernah mengalami kekerasan seksual seumur hidupnya.
dan 9 dari 100 anak pernah menjadi korban. Fakta ini membuktikan bahwa meskipun kebiri kimia sudah diatur dalam Perpu nomor 1 tahun 2016, angka kejahatan seksual tetap tinggi. Hal ini bisa dilihat penelitian di Pengadilan Negeri Mojokerto pun menegaskan bahwa kebiri kimia belum menimbulkan efek jerah, ditambah masalah teknis seperti penolakan dokter, ketiadaan prosedur jelas, dan biaya obat yang tinggi. Dewan juri yang terhormat, kedua, jika dilihat dari studi komparatif internasional, efektivitas kebiri kimia juga dipertanyakan. Di negara Amerika Serikat dan Korea Selatan, hukuman ini pernah diterapkan, tetapi data menunjukkan angka residivisme tidak menurun secara signifikan. Studi komparatif pun menyatakan efek suntikan hanya sementara karena hasrat seksual bisa kembali setelah obat dihentikan. Hal ini jika dilihat dari meta-analisis terhadap 1.313 pelaku seksual menemukan bahwa terapi hormonal hanya menurunkan residivisme dari 27% menjadi 99%, artinya 1 dari 5 pelaku tetap mengulangi perbuatannya. Sebaliknya, negara seperti Belanda dan Norwegia yang lebih mendekatkan rehabilitasi psikologis dan terapi perilaku berhasil menurunkan residivisme secara konsisten tanpa perlu menggunakan hukuman kebiri. Dewan juri yang terhormat, lantas apa seharusnya yang menjadi solusi? Tentu bukan dengan kebiri kimia yang melanggar hak asasi manusia dan terbukti tidak efektif. Maka dari itu, Dewan juri yang terhormat, alternatif yang lebih tepat adalah memberikan rehabilitasi psikologis dan konseling perilaku kepada pelaku, memperkuat pendidikan seksualitas dan moral sejak dini, menegakkan hukum secara konsisten tanpa diskriminasi, serta memastikan pemulihan yang komprehensif bagi korban baik secara medis, psikologis, maupun sosial. Dengan cara ini, keadilan tidak berhenti pada hukuman, melainkan berfungsi menyelesaikan akar masalah dan mencegah korban baru. Dewan juri yang terhormat, dengan demikian jelaslah bahwa kebiri kimia bukanlah jawaban. Kami tegaskan sekali lagi di hadapan forum ini, kami menolak penerapan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual. Karena keadilan sejati bukanlah menghukum secara kejam, melainkan menghadirkan hukum yang benar-benar melindungi masyarakat dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Dengan itu, kami tegaskan menolak mosi penerapan hukum kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juri yang terhormat, Prof. Satibjo Raharjo pernah mengingatkan kita, hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Maka dari itu, hukum seharusnya hadir untuk melindungi korban tanpa menghilangkan kemanusiaan bahkan dari pelaku sekalipun. Tokoh hak asasi manusia Asfi Nawati juga menegaskan bahwa kebiri kimia hanyalah solusi instan dan populis, tetapi tidak menyentuh akar persoalan, yaitu budaya patriarki, lemahnya pendidikan seksualitas, serta kekurangnya perlindungan terhadap korban. Jika kita kembali ke Adagio Sumus Ius Ummah Inuria, kita melihat bahwa penerapan hukum yang kejam dan ekstrem justru berpotensi melahirkan ketidakadilan baru. Dewan juri yang kami hormati, perlu ditegaskan kembali bahwa hukum bukanlah alat balas dendam negara, melainkan sarana menjaga keadilan dan martabat manusia. Mengapa demikian, Dewan juri yang kami hormati? Karena hukum harus berpijak pada asas kemanusiaan yang mana menetapkan setiap manusia bahkan pelaku pidana sendiri sebagai subjek yang memiliki martabat. Jika negara justru menjatuhkan hukuman yang merendahkan martabat, maka negara sama saja melanggar prinsip yang ia sendiri lindungi. Selain itu, Dewan juri yang kami hormati, penerapan kebiri kimia ini juga bertentangan dengan asas proporsionalitas yang mengharuskan setiap hukum
sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Kebiri kimia bukanlah hukum proporsional, melainkan hukum yang berlebihan karena ia tidak hanya membatasi kebebasan pelaku, tetapi juga merusak fungsi biologisnya secara permanen. Apakah ini masih bisa dikatakan adil, Dewan Juri yang kami hormati? Lebih jauh lagi, kebijakan ini juga melanggar asas keadilan. Keadilan sejati dalam hukum pidana bukanlah terletak pada seberapa keras kita menghukum pelaku, melainkan seberapa besar kita mampu memulihkan korban. Faktanya, kebiri kimia tidak memberikan pemulihan psikologis dan sosial bagi korban, melainkan hanya menjadi simbol bahwa negara menghukum dengan secara ekstrim. Jadi, pertanyaannya apakah kita ingin hukum yang sekedar menakut-nakuti atau hukum yang benar-benar menyelesaikan masalah? Oleh karena itu, Dewan Juri yang kami hormati, kami dari tim kontra menolak mosi penerapan kebiri kimia karena hukum yang hanya berorientasi pada balas dendam yang mengorbankan asas kemanusiaan dan proporsionalitas dan keadilan. Kami berdiri untuk hukum yang benar-benar berpihak pada korban sekaligus tetap menghormati nilai-nilai kemanusiaan universal. Inilah alasan mengapa kami menolak mosi mengenai kebiri kimia ini pada hari ini. Sekian, terima kasih.